Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Suherna dengan NIM 860189102 S1 Prodi PGSD UPBJJ UT Bandung. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah Pancasila. Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita harus mengetahui dulu tentang apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara dan ideologi negara Republik Indonesia. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, dengan panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Selanjutnya adalah lahirnya Pancasila, dimulai dari terbentuknya BPUPKI pada 29 April 1945 dengan Ketua Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Lalu Ketua Muda dipegang oleh Ichibang Seo dan RP Suroso dengan anggota seluruh 67 orang. Setelah BPUPKI selesai, maka dibentuklah PPKI. Sidang BPUPKI terjadi 2 kali, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, yang mana pada sidang pertama ini menguraikan berbagai hal tentang konsep negara, masyarakat, pemerintahan, serta hal-hal yang berkaitan dengan posisi bangsa Indonesia terkait dengan bangsa lain serta arah bangsa Indonesia menuju merdeka. Lalu sidang kedua dilakukan pada 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang kedua ini berhasil menentukan beberapa rumusan, yaitu Rancangan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar serta pernyataan kemerdekaan, yang mana hal tersebut menandai selesainya tugas BPUPKI yang kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Pada sidang pertama ini ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya. Kita ambil contoh 3 pendapat ini yang sering banyak kita temukan pada buku-buku sejarah. Yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas dasar negara secara lisan, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya adalah Soekarno yang mengusulkan pada tanggal 1 Juni 1945 mengenai dasar negara yang disebut Pancasila dengan 5 prinsip kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya ada dari Supomo yang mengemukakan pada tanggal 31 Mei, menyampaikan gagasan tentang negara integralistik, di mana negara tidak memihak pada golongan terkuat atau terbesar, melainkan mengatasi semua golongan dan individu. Beliau menekankan negara yang disusun atas sifat khas bangsa Indonesia sendiri. Sidang BPUPKI kedua, 10 Juli 1945 membahas tentang bentuk negara, 11 Juli membahas batas negara dan undang-undang, serta rancangan undang-undang, dan panitia perancang undang-undang. Ekonomi dan keuangan pembelaan tanah air. Tanggal 12 Juli, sidang panitia kecil membahas keuangan ekonomi dan pembelaan serta perancangan undang-undang dasar. 13 Juli, rapat panitia perancang undang-undang. 14 Juli membahas pernyataan kemerdekaan, 15 Juli membahas rancangan undang-undang. Pada tanggal 16 Juli melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang dasar, tanggal 17 Juli melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang dasar, serta tanggal 18 Juli laporan tentang pekerjaan Dokuritsu Yundi Tio Sakai. Lalu kita mengenal dengan istilah Piagam Jakarta. Apa sih Piagam Jakarta? Piagam Jakarta atau Jakarta Charter adalah dokumen historis atau hasil rumusan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945, berisi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dokumen ini menjadi kompromi penting antara golongan kebangsaan nasionalis dan golongan agamis, yaitu Islam, dalam merumuskan dasar negara Indonesia yang mencakup rumusan 5 sila. Kita ambil poin-poin penting yang terdapat dalam Piagam Jakarta. Latar belakang Permus dirumuskan oleh Panitia 9 dengan ketuanya Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Abdul Kahar, dan anggota-anggota lainnya. Pertama, bagian paling krusial yang berbeda dari Pancasila sekarang adalah bunyi sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, Indonesia adalah negara yang bukan satu agama di dalamnya, yang mana poin tersebut diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa sebagai bentuk toleransi terhadap semua agama yang ada di Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI. Apa itu PPKI? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jundi Inkai, dibentuk pada 7 Agustus 1945. Bertujuan mempersiapkan kemerdekaan. PPKI yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden, wakil presiden, dan membentuk struktur pemerintahan awal pada sidang 18 sampai 22 Agustus 1945. Keanggotaannya berjumlah 21 orang, kemudian ditambah 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang, sehingga total menjadi 27 orang. Dengan ketuanya Insinyur Soekarno,
Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta, Penasihat Ahmad Subarjo. Sidang pertamanya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, dan membentuk Komite Nasional. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, membentuk Komite Nasional Daerah, dan menetapkan 12 kementerian. Pada sidang ketiga, tanggal 22 Agustus 1945, membentuk Komite Nasional Indonesia, Pusat KNIP, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat. Nilai Pancasila yang tercermin. Apa saja sih nilai Pancasila yang tercermin pada saat perumusan dasar negara tersebut? Yang pertama adalah nilai persatuan Indonesia. Dalam proses perumusan Pancasila, para tokoh bangsa berasal dari berbagai daerah, agama, dan golongan. Walaupun memiliki perbedaan pandangan, mereka tetap mengutamakan persatuan bangsa. Contohnya, terlihat saat perubahan rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta demi menjaga persatuan nasional. Para tokoh rela mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai yang tercerminnya adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan, menghargai perbedaan, rela berkorban demi kepentingan bersama. Selanjutnya adalah nilai musyawarah dan demokrasi. Sidang BPU PKI menunjukkan bahwa keputusan penting negara diambil melalui musyawarah. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin menyampaikan pendapat dengan cara yang santun dan menghargai pandangan orang lain. Nilai yang tercermin mengutamakan musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain, bersikap demokratis, dan bijaksana. Selanjutnya adalah nilai ketuhanan dan toleransi. Rumusan dasar negara juga menunjukkan adanya sikap toleransi antar umat beragama. Para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia terdiri dari masyarakat yang beragam, sehingga dibentuknya dasar negara yang dapat diterima semua pihak. Nilai yang tercerminnya adalah menghormati kebebasan beragama, menjaga kerukunan antar umat beragama, mengutamakan toleransi. Yang terakhir adalah nilai nasionalisme dan cinta tanah air. Para tokoh bangsa yang berjuang merumuskan dasar negara dengan tujuan membangun Indonesia yang merdeka dan berdaulat, mereka memiliki semangat nasionalisme yang tinggi demi masa depan bangsa. Nilai yang tercerminnya adalah cinta tanah air, semangat kebangsaan, serta mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Berikut adalah dokumentasi penting pada saat sidang BPU PKI. Saya mengambil dari Google Indonesia. Dan ini beberapa tokoh yang terkenal pada saat itu. Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo, mereka adalah 3 orang yang dianggap sangat berpengaruh pada saat perumusan dasar negara, yaitu sidang BPU PKI, serta Muhammad Hatta, dan yang terakhir ada Haji Agus Salim. Saya mengambilnya dari salah satu anggota Panitia 9. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Refleksi dan relevansinya bagi generasi muda saat ini, menurut saya, pelajaran terbesar dari sejarah lahirnya Pancasila adalah pentingnya persatuan, toleransi, dan musyawarah dalam kehidupan bersama. Para pendiri bangsa telah memberi contoh bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa yang lebih baik. Nilai-nilai tersebut masih sangat relevan bagi generasi saat ini. Di era media sosial, sering terjadi perdebatan, ujaran kebencian, dan konflik karena perbedaan pendapat. Generasi muda perlu meneladani sikap para pendiri yang mampu berdiskusi dengan bijaksana dan saling menghargai. Selain itu, semangat persatuan juga penting untuk menghadapi tantangan globalisasi. Generasi muda harus tetap mencintai bangsa sendiri, yaitu bangsa Indonesia, menjaga toleransi, serta bekerja sama membangun bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya, kita harus menghormati teman yang berbeda agama, bermusyawarah saat menyelesaikan masalah, menggunakan media sosial secara bijak, serta menjaga persatuan dan tidak terprovokasi. Mari kita tarik kesimpulannya.
Proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI mengandung banyak nilai luhur seperti persatuan, musyawarah, toleransi, dan nasionalisme. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman penting bagi generasi muda untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Dengan memahami sejarah Pancasila, generasi muda diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Nah, yang terakhir adalah referensi saya mengambil dari materi inisiasi 3 tutorial online dan juga dari buku paket karya Samsudin Muhtasar tahun 2024 yang berjudul Pancasila. Dan juga foto-foto saya ambil dari Google Indonesia. Sekian presentasi tugas 1 ini. Mohon maaf atas segala salah silap di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.